Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Angkatan 19, Konsentrasi Akidah Halak, UIN Antasari Banjarmasin. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sudah pada makan atau belum? Alhamdulillah. Semangat ya kita hari ini. Sebelumnya ibu ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad hadir, Agus, Budi, Dewi hadir, Linda, dan Jubaidah. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 2. Yang pertama mampu menjelaskan pengertian adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dengan baik dan benar tanpa melihat teks. Yang kedua, mampu menyebutkan dalil tentang adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dengan baik dan benar melihat teks. Ketiga, mampu menerapkan perilaku adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, mampu menentukan nilai yang terdapat dalam adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dengan baik. Yang kelima, mampu mempraktekkan contoh perilaku adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dengan baik. Dan yang keenam, mampu mengamati perilaku adab berpakaian, berhias, berjalan, bertamu, dan menerima tamu dengan baik. Baiklah, itu dia beberapa tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang adab berpakaian. Pengertian pakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan 3 istilah pakaian, yaitu libas, tisyab, dan sarabil. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali, tisyab sebanyak 8 kali, dan sarabil sebanyak 3 kali. Libas pada mulanya berarti penutup. Hal ini cocok untuk sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kemudian, libas digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamis, tisyab atau tasawuf, karena ide dasar adanya adalah bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Sedangkan kata sarabil berarti pakaian dalam arti apapun bahannya. Menutup aurat merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia, yaitu sejak Adam dan Hawa masih di surga. Namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan demikian, wanita yang terbuka segera ditutup dengan pakaian sebagaimana tabiat awalnya. Yang mempunyai ide untuk membuka aurat adalah setan, dan karena tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Selanjutnya, fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Fungsi awal pakaian adalah menutup aurat, ya baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal pakaian, wanita dikenal juga dengan istilah jilbab yang mengandung pengertian segala macam jenis selendang atau kerudung yang menutup kepala, leher, punggung, dan dada wanita. Busana muslim haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak jarang atau tidak transparan dan ketat. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Dan yang terakhir, pantas dan sederhana.
Fungsi yang kedua, pakaian adalah sebagai perhiasan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Yang berfungsi sebagai perhiasan dapat dipahami bahwa pakaian selain untuk menutup aurat juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakainya. Adapun mengenai mode pakaian, yang penting adalah tidak melanggar batas-batas ketentuan agama. Selanjutnya, fungsi dari pakaian adalah melindungi dari bencana. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 81 yang artinya, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah yang menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Kemudian yang keempat, fungsi dari pakaian adalah petunjuk atau petunjuk identitas. Fungsi identitas pakaian ini disyariatkan oleh Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang menugaskan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita mukmin agar mereka mengeluarkan jilbab mereka. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ini adalah gambaran atau berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, seperti yang digambar ini. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan ke selanjutnya, yaitu adab berhias. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain yang dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagaimana perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki masjid, makan dan minum, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Selain itu, ada beberapa syarat-syarat yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias. Di antaranya yang pertama, niat yang lurus, yang artinya berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama.
Dan yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang terakhir, dilarang berhias untuk memperluan berfoya-foya ataupun ria. Itu dia beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam berhias. Kemudian Islam juga mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Kemudian yang kedua, pakaian yang mempertajam bagi tubuh wan. Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengkikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang terakhir, menyambung rambut. Itulah beberapa hal yang diharamkan dalam berhias. Selanjutnya Ibu minta kepada Linda, menurut kamu Selanjutnya Ibu minta kepada Linda, menurut kamu apa yang kamu amati dari gambar ini? Ya, benar sekali. Pada gambar ini ada beberapa anak yang sedang berjalan dengan membawa kitab. Jadi penjelasan selanjutnya adalah ada berjalan. Secara istilah, berjalan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Adapun adab berjalan yang baik menurut Islam, sebelum berangkat maka kita dianjurkan untuk berpamitan terlebih dahulu, baik kepada orang tua atau keluarga yang ada di rumah itu. Kemudian apabila kita ingin berpergian jauh, maka dianjurkan untuk berpamitan kepada tetangga-tetangga terdekat rumah kita. Adapun ketika sudah di perjalanan juga ada adab-adabnya. Apabila berjalan menggunakan kaki, maka yang pertama kita dianjurkan untuk berjalan di sebelah kiri. Kemudian jangan berkejar-kejaran atau berteriak-teriakan. Kemudian apabila berjalan berkelompok, jangan mengganggu atau menghalangi pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, jika menemukan benda-benda berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca, batu-batu besar, hendaknya diambil dan dibuang ke tempat sampah. Kemudian, jika ada trotoar, maka berjalanlah di trotoar agar aman. Dan yang terakhir, jika hendak menyeberang jalan, hendaknya menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti zebra cross dan jembatan penyeberangan. Sedangkan apabila kita sudah sampai ke tempat tujuan, diwajibkan untuk mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas keselamatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita sampai kepada tujuan kita dengan keadaan selamat. Selanjutnya, adab bertamu. Bertamu atau bersilaturahmi dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Juga merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan beberapa masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ada kalanya seseorang bertamu karena adanya urusan yang serius. Ada kalanya juga bertamu hanya sekedar bertandang karena lama tidak ketemu atau berjumpa, sekedar untuk mampir sejenak. Dalam bertamu tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut, yang diantaranya memilih waktu yang tepat, kemudian mengetuk pintu atau membunyikan bel sebanyak 3 kali. Kemudian tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya
seorang perempuan atau wanita. Kemudian yang keempat, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Yang kelima, mengucapkan assalamualaikum sebanyak 3 kali dengan pelan-pelan dan lembut. Kemudian yang keenam, apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. Ketujuh, jangan duduk sebelum dipersilahkan. Yang ke-8, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Selanjutnya, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Yang selanjutnya, apabila disangguhi makanan dan dipersilahkan, maka makanlah dengan sopan. Yang selanjutnya, jangan melirik-lirik. Dan kemudian apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Selanjutnya, lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Dan yang terakhir, ucapkan salam apabila berpamitan. Silakan, Ibu ada mempunyai video tentang bagaimana gambaran bertamu yang baik dan benar. Silakan disimak ya. Don, bagaimana kalau kita ke rumah Andi? Kita ajak main sepak bola. Boleh, tapi pinjam bola Andi saja ya. Oke deh, yuk berangkat. Andi! Don, pintu rumahnya tidak dikunci. Ayo kita masuk. Perlu membersihkan kaki dulu tidak? Tidak usah. Oke deh. Andi mana ya? Kok tidak ada orang? Masya Allah, kedua saudaraku itu mau apa ya? Hah? Kaki kotor begitu mau masuk rumah Andi? Aku harus segera ke sana. Aku khawatir mereka akan membuat kekacauan nih. Shh, kaki kalian kotor, cepat keluar. Kami mau ajak Andi main, lalu waktu kami panggil, Andi tidak menjawab dan pintu tidak terkunci. Jadi kami langsung masuk. Berarti kalian masuk tanpa izin. Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau begitu ada adabnya. Apa kalian tadi sudah mengucapkan salam? Sudahlah, tidak mengucapkan salam juga bisa masuk rumah kan? Kalian ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, apa-apaan kalian? Kok pintunya sudah terbuka? Siapa yang buka pintunya tadi? Masya Allah, kaki kalian kotor sekali. Kalian tahu tidak, ibu sudah capek-capek membersihkannya tadi pagi. Lari Don! Laras, kenapa kamu tertawa? Kami kan sedang dalam masalah, malah ditertawakan. Itu kan karena ulah kalian sendiri. Kalian harus lihat tampang kalian waktu dimarahi Ibu Andi. Lucu banget. Aku jadi tidak bisa menahan tawa. Awas kau Laras, sini kamu. Ipa, tolong aku. Ada apa ini? Wajah kalian kok kayak orang pulang perang. Ada apa sih? Ayo ceritakan Laras. Begini ceritanya. Sewaktu aku dalam perjalanan pulang, kebetulan aku melihat Ipot dan Doni sedang berdiri di rumah Andi dengan kaki kotor. Karena takut terjadi sesuatu, aku memberitahu mereka. Tapi mereka tidak peduli. Karena aku kesal, aku teriaki salam saja di depan rumahnya Andi. Lalu Ibu Andi keluar. Mereka dimarahi. Tapi kejadian itu membuat Doni jadi kesal. Oh begitu. Baiklah, kebetulan aku ada sesuatu untuk masalah ini. Kalian mau tahu? Iya, mau. Ayo ikut aku. Baik, kita mulai ya. 3, 2, 1. Adab bertamu. Pertama, ucapkan salam sampai pemilik rumah keluar. Batasnya 3 kali pengucapan. Kedua, tidak melihat atau mengintip ke bagian dalam rumah. Ketiga, menyebutkan nama bila ditanya oleh tuan rumah. Keempat, melepas alas kaki dan meletakkannya dengan baik pada tempatnya. Kelima,
sebisa mungkin membawakan oleh-oleh. Keenam, bila ingin sesuatu, izin terlebih dahulu. Ketujuh, saat pamit ucapkan terima kasih dan mendoakan tuan rumah lalu memberi salam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Ibu lanjutkan yang terakhir ya, yaitu adab menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu atau bertamu diartikan kedatangan yang bertamu, lewat, atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim dilakukan menurut adat atau agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orang yang bertamu dan apapun tujuan yang dalam bertamu. Apabila kedatangan tamu, hendaknya kita memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, berpakaian sopan. Kemudian, terimalah tamu dengan sopan, santun, dan ramah. Kemudian, ucapkan wassalamualaikum. Kemudian, tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa yang hadir. Kemudian, yang kelima, wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Kemudian, yang keenam, persilahkan masuk dan duduk. Yang ketujuh, sangguhilah hidangan dan minuman. Yang ke-8, apabila kamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Yang ke-9, ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Yang ke-10, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk berpamitan. Dan yang terakhir, antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Itulah beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan kita untuk menyambut tamu yang akan datang ke rumah kita. Ibu ada sebuah video yang bagaimana sih menerima tamu dengan baik dan benar itu. Silahkan diamati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok tidak ada yang menjawab? Jangan-jangan tidak ada orang di dalam rumah. Ding ding. Hei, apa kalian mendengar ada yang memberi salam? Kok sepertinya aku mendengar ya? Oh begitu, oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rudi? Iya, Fatih. Bapak ingin ketemu dengan ayahmu. Ayah ada? Kebetulan beliau ada, Pak. Maaf kalau boleh tahu, ada perlu apa ya, Pak? Oh, ini Fatih. Ada urusan kantor yang harus Bapak sampaikan kepada ayahmu. Baik, Pak. Silahkan duduk dulu. Nanti saya sampaikan keperluan Bapak ke ayah saya. Terima kasih ya. Ayah, ada Pak Rudi mau bertemu. Katanya urusan kantor ya. Oh iya, Fatih, ayah akan ganti baju dulu. Tolong beritahu Ipot dan Doni untuk pindah ke tempat bermain. Lalu minta Pak Rudi untuk tunggu sebentar ya. Iya, ayah. Wah, ada tamu. Mau ketemu paman ya? Om temannya paman ya? Rumah Om di mana? Wah, Om, bajunya bagus. Pasti mahal ya, Om. Doni, Ipot, ayo masuk. Jangan ganggu Pak Rudi. Ayo. Maafkan mereka ya Pak Rudi. Namanya juga anak-anak. Apa ada yang bisa saya bantu? Aduh, kalian ini bagaimana sih? Menerima tamu itu kan ada adabnya. Kalian tahu tidak? Aduh, pantas kalian bersikap seperti itu. Loh, tadi aku hanya bersopan santun dan aku bertanya dengan sangat sopan kok. Aku juga bertanya dengan sopan. Ada yang salah ya? Astagfirullahalazim. Aku lihat kelakuan kalian tadi dan sopan santun bukan begitu.
Harusnya saat baru diketuk pintu, kalian yang ada di ruang tamu bisa membukakan pintunya. Jangan diam saja. Jadi, tamu tidak terlalu lama menunggu. Tidak dibukakan. Tapi apa? Kalian sudah tahu belum? Aku punya sesuatu tentang ada penjamu tamu. Masa sih? Kalian mau tahu? Kami mau. Ayo ikut aku. 3, 2, 1. Adab memuliakan tamu. Yang pertama, mengucapkan salam lalu membukakan pintu. Kedua, bertanya akan keperluannya lalu menyampaikannya. Ketiga, mempersiapkan ruang tamu dan menutup aurat serta berpakaian dengan baik. Keempat, mempersilahkan tamu duduk. Kelima, tidak mengganggu tamu. Keenam, menyuguhi tamu dengan hidangan terbaik. Ketujuh, sebisa mungkin memberi buah tangan. Kedelapan, mengantarkan tamu sampai depan rumah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Ibu akan kita buka sesi tanya jawab ya. Ibu ingin bertanya kepada yang pertama, Ahmad. Sebutkan fungsi pakaian. 1, 2, 3, 4. Iya, benar sekali jawabannya. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada Agus. Sebutkan syarat-syarat yang harus ditaati dalam berhias. Ya, benar sekali jawabannya. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada Dewi. Bacakan secara istilah adab berjalan. Iya, benar sekali. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan tugas. Silahkan kalian kerjakan tugas pilihan ganda di dalam LKS kalian masing-masing ya. Dikerjakan di rumah dan minggu depan akan Ibu kita koreksi ya. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.